Salam sejahtera, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali melalui pelayanan renungan harian di tahun 2021 pada hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan diberitakan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu diizinkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Setiap yang boleh merasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, membuka hati dan pikiran mereka, biarlah Tuhan memberkati, biar boleh mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Saya tidak membaca nas Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 ini. Silakan Ibu baca masing-masing di rumah. Saya memberi judul renungan hari ini, disiplin untuk memurnikan jemaat. Penulis kitab Para Rasul dalam pasal 5 ayat 1-11 ini menceritakan kisah tragis yang menimpa pasangan suami istri Ananias dan Safira yang rebah dan mati karena berdosa terhadap Allah di ayat yang keempat. Satu pertanyaan untuk kita gumuli, dosa apa yang diperbuat oleh Ananias dan Safira yang mengakibatkan Allah menumpahkan murkanya terhadap mereka? Mereka ternyata telah bersepakat untuk menahan sebagian kecil hasil penjualan tanah milik mereka yang diperuntukkan bagi pelayanan kasih di jemaat mula-mula. Perbuatan tersebut disebut oleh Petrus dalam khotbahnya telah mendustai Roh Kudus di ayat yang ketiga dan mendustai Allah di ayat yang keempat. Melalui peristiwa tragis ini menyatakan dan menegaskan kepada kita, pertama, sekecil apapun dosa, tetaplah dosa. Allah membenci dosa dan berdaulat untuk menghukum dosa. Demikian pula perbuatan yang dilakukan Allah menghukum pasangan suami istri Ananias dan Safira sebagai tindakan tegas. Jika Allah tidak melakukan tindakan tegas seperti ini, bukan tidak mungkin berdampak buruk menular kepada yang lain. Nah, itu bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tuhan ini. Mendisiplinkan umat supaya mereka dimurnikan dalam iman. Yang kedua, persekutuan hidup suami istri merupakan wadah membina keharmonisan relasi bukan saja secara horizontal, tetapi secara vertikal. Mengakui menghormati Allah sebagai kepala dari pasangan suami istri. Yang ketiga, warga jemaat memiliki tanggung jawab bukan saja hanya memberitakan kemurahan kasih anugerah Tuhan lewat kata-kata, akan tetapi melalui keteladanan yang baik dalam perbuatan. Kiranya kita sekalian boleh menerima, mengakui setiap apa yang Tuhan lakukan, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sebagai bentuk memurnikan iman kita sebagai jemaatnya. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah menjadi nutrisi rohani bagi kami, sehingga mampukan kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik, dengan rasa hormat takut kepada Tuhan, yang kami tidak mendustai Tuhan, tapi dengan penuh keikhlasan, ketulusan, sehingga apa yang kami lakukan berdampak baik bagi orang lain.
Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan. Kami sadari tak akan mudah untuk kami jalani di sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah pertolongan kasih kuasa Tuhan senantiasa menolong kami. Kami tetap kuat dan mampu. Dan tidak ada berpotensi membuat kami berdosa. Karena meragukan, menyepelekan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan berdoa buat persekutuan kami. Buat pelayanan renungan yang terus kami laksanakan untuk disertai diberkati oleh Tuhan. Warga jemaat Tuhan yang kami kasih dan cintai di setiap tempat, biarlah diberkati disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara kami, para pejuang kemanusiaan dalam masa pandemi COVID-19 ini, biarlah disertai diberkati oleh Tuhan, agar tetap kuat untuk mengambil bagian, mengendalikan, bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, pemerintah bangsa negara kami, biar dibimbing disertai oleh Tuhan untuk menegakkan tugas tanggung jawab seturut kehendak Tuhan. Doa kami Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.